Yo Gadgetians, dari awal rilis sampai sekarang banyak banget dari kalian yang nanyain, Bang, kok K2G nggak nge-review atau ngebahas Realme 11 Pro Plus? Aneh banget kan? Padahal, jadi gini ceritanya, di awal rilis itu sebenarnya kita melihat potensi kameranya itu ada banget. Cuma, masih banyak banget misprocessing, di mana ketika kita moto yang simple pun hasilnya bisa jadi aneh. Nanti akan gue kasih lihat anehnya seperti apa. Jadi, instead of langsung nge-review dan mencoba untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu dalam video pada kalian, kita prefer untuk memberikan input kepada Realme untuk buruan ngasih software update untuk fix hal tersebut. Betul. Dan ternyata input kami didengar sama Realme dan kemudian seminggu gitu ya, kita langsung dikasih software update yang memang membawa improvement yang menjadikan kamera ini lebih dekat ke potensi optimalnya. Yoi. Cuman memang ada beberapa hal yang masih kepentok sama limitasi hardware. Penasaran pengen tahu apa? Yuk kita bahas selengkapnya. Let's go! Alright, sebelum kita dive into the result, kita ngomongin hardware dulu lah dikit ya. Keunggulan utamanya tuh dia ada di sensornya yang bisa dibilang kastanya itu flagship kan sebenarnya. Sensor kamera utamanya ya. Kamera utamanya dia pakai ISOCELL HP3, which itu sebenarnya ada di kasta yang sama HP2 yang ada di flagshipnya Samsung S23 Ultra yang 200 megapiksel juga. Cuma memang dia keluaran yang lebih lama daripada si HP2. Nah, kelebihannya HP2 memang HP2, HP1 itu kelebihannya ada di pixel size yang lebih besar. Nah, cuma si HP3 yang ada di sini dia punya kelebihan di in-sensor zoom. Jadi ya memang makanya kalau kita lihat marketing materialsnya Realme, mereka bilang lossless zoom. Ya, kita harus tes nanti gimana pas zoomnya. Jadi lossless zoomnya itu bisa dibilang adalah kropan dari 200 megapiksel yang seharusnya punya degradasi kualitas yang minimal. Rest of the cameras secara spesifikasi biasa aja. Lensa ultra wide-nya 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, di depan ada kamera selfie 32 megapiksel. Buat yang penasaran, output foto main kameranya seperti apa ketika dibandingkan dengan sensor yang satu kasta? Well, di beberapa kondisi dari hasil tes kami cukup comparable, walau ada plus minus. Dari sampel yang kami punya, yang paling mirip itu di kondisi low light. Kita start dari yang paling mudah dulu, main camera dalam keadaan good lighting. Itu seperti biasa ya, kita kan selalu memakai objek orang ya. Betul. Tapi sebenarnya mau objek orang, mau landscape itu hasilnya ya bagus banget. Baik secara detail, dynamic range, skin tone, itu semua juga masuk kategori bagus. Di sini berasa lah ya flagship grade dari sensornya. Detailnya tuh gue nggak bisa bilang over sharpen, nggak, ya pas aja gitu ya menurut gue ya. Terus ketika kita masuk ke dalam kondisi backlight dengan menggunakan kamera utama, gue melihat hasil fotonya itu sebenarnya overall sekilas terlihat bagus, dynamic range-nya juga bagus ya. Objek di foreground itu tidak terlalu di overprocess, diangkat banget. Begitu juga dengan background-nya itu ya bisa di preserve dengan baik ya kan. Cuma kalau udah kondisinya antara foreground sama background terlalu jomplang, bukan noise di depan kayak handphone mid-range, bukan dynamic range yang terlihat terlalu kontras, enggak, tapi justru backgroundnya berasa ya kayak gambar, kayak tempelan jadinya. Jadi memang best tuh menghindari yang terlalu backlight banget. Tapi harus gue appreciate juga biasanya kan kalau foto pakai gue di kondisi kayak begitu ya kan, gue itu diangkat banget gitu kan, jadi abu-abu. Ini enggak, ini benar-benar skin tone-nya dia benar-benar di preserve. Cuman ya tadi backgroundnya aja. Gue rasa ini satu hal yang mungkin Realme harus kembali room buat improvementnya ada di sini justru ya. Masuk ke ultra wide. Sebenarnya hasilnya bisa dibilang senada dengan main kameranya ya, soal dynamic range, warna dan lain-lain. Cuma memang mau gimana pun juga 8 megapiksel ya lo nggak boleh pixel peep. Ketika lo pixel peep ya lo akan melihat detail yang kurang. Cuma ya lagi-lagi buat sosmed, lo buat IG, buat kirim-kirim itu ya udah lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Nah, untuk lensa ultra wide-nya ketika kita jepret foto yang backlight, justru karakter background-nya itu lebih natural ketimbang kamera utamanya. Enggak terlalu kayak gambar, lebih berasa natural.
Soal lossless zoom tadi, ya kan? Ini smartphone nggak ada optical zoomnya, tapi mengandalkan in sensor zoom. Nah, seberapa lossless kah? Well, sebenarnya sampai 2 kali itu oke lah. Gue masih bisa bilang cukup lossless ya. Detailnya masih oke, processingnya juga sesuai seperti main camera yang nggak di zoom. Tapi begitu masuk ke 4X, kalau kita pixel peep, kita teliti, sudah mulai terlihat ada degradasi di kualitas, terutama di detail. Cuma, lagi-lagi nih, kalau lu sosmed, cuman buat posting ke IG misalnya, nggak akan matters that much gitu loh. Sebenarnya poin yang lo sebutin soal 2X ini, man, itu nyambung juga ke portrait mode 2X-nya. Itu kualitasnya mirip dengan yang 1X. Oke. Jadi kualitasnya itu reliable, ya. Kayak seperti yang kalian ketahui, foto portrait yang bener itu kan bukan foto yang lebar ya. Iya. Yang lebih nge-crop, lebih nge-zoom, jadi lebih dramatis Lebih gitu kesannya. Iya. Nah, dan di situ kita bisa lihat memang ya, lagi-lagi detailnya bagus. Soal separasi ya tergantung lah. background, ya kan. Kalau backgroundnya ribet ya masih ada errors yang gua rasa masih ada di 90% smartphone Yes. di luar sana. Oke, kan jualan utamanya 200 megapiksel ya. Tadi kita sempat coba sama foto. Taruh. Gini, gue pengen clarify dulu bahwa K2G sebenarnya nggak terlalu suka. Nggak tahu suka sama apa nih? 200 megapiksel. Oh, oke. Handphone apapun. Sama tren yang ke arah gede-gedean megapiksel ya? Iya, kita nggak terlalu suka. Oke, setuju. Tetap kita prefer optical zoom dibandingin hasil yang 200 megapiksel yang di crop begitu. Oke. Anyway, gimana 200 megapikselnya? Tadi kalau kita coba, kita suka sama result foto 200 megapikselnya. Dynamic range-nya itu tidak terlalu dipaksa, lebih dilepas, dibiarkan apa adanya. Begitu juga dengan warnanya. Kalau detail ya jelas tentu kita lebih bisa mendapatkan detail yang lebih baik. Ketika Tapi harus cropping. Ya, setuju. Ya, harus cropping, harus reframing. Kita punya kita punya privilege itu untuk cropping after the fact. Tapi ada catch-nya juga ini ketika kita mau pakai yang 200 megapiksel. Di dalam kondisi yang tertentu, yang challenging atau mixed lighting, kita harus lebih pintar buat ngatur slider exposure buat meteringnya. Ya kan? Supaya bisa menghasilkan komposisi yang lebih tepat. Iya, karena kalau kita nggak main metering bisa belang bonteng. Karena ya tadi kan nggak terlalu, processingnya nggak, tetap jalan processingnya, cuma tidak seagresif di mode auto biasa gitu loh. Oke, kamera selfie-nya. Secara result, kalau kita lihat sebenarnya dynamic range, detailnya itu bagus-bagus aja. Cuman yang gue kurang srek adalah warnanya itu jadi pucat. Padahal skin tone, betul. Skin tone Marissa kan padahal aslinya ya glowing sama berwarna aja. Tapi begitu jadi image, rada pale, rada pucat gitu loh. Itu yang menurut kita masih jadi salah satu ruang buat improvement buat si Realme di handphone ini. Oke, yang nggak boleh dilupain juga ada fitur filter Lonely Planet. Itu fitur-fitur filter yang seru-seru banget, bisa disesuaikan sama mood dan tema kita ngambil foto. Itu adanya di mode street, betul, ya kan? Dan selain 3 filter Lonely Planet yang memang specially made buat Realme 11 Pro Plus 5G ini, ada juga yang namanya apa sih itu, kayaknya automatic zoom atau tracking ya? Bukan Tracking ya? Antara automatic zoom atau auto framing atau apa gitu. Pokoknya sistemnya adalah dia akan ngedeteksi framing terbaik dengan objek yang kita tap. Jadi begitu kita tap, dia akan ngezoom, set, cari framing yang pas. Framing yang pas. Next adalah soal video. Ini adalah satu yang kita kurang suka dari Realme 11 Pro Plus 5G. Kenapa? Ya sebenarnya secara image quality sebenarnya bagus loh. Warnanya oke, terus juga dynamic range bagus, detailnya dapet. Seperti yang kalian tahu, ini udah sering banget K2G omongin sebelumnya. Video di sebuah smartphone yang menggunakan chipset MediaTek di resolusi 4K itu hampir selalu tidak stabil. Dia hanya mengandalkan OIS, sedangkan IIS-nya nggak jalan. Nggak dibuka tuh aksesnya sama MediaTek. Kita nggak ngerti kenapa sampai sekarang. Dengan catatan, pakai MediaTek tapi pakai chip tambahan buat processingnya. Atau brandnya kolaborasi dan bayar ekstra ke MediaTek dan punya embel-embel Max Ultra, V, dan lain-lainnya. Kamu sebagai awam nih ya, ngelihat Realme 11 Pro Plus ini, desainnya gimana? Bagus gak? Ini bagus banget sih, bahan belakangnya kayak kulit gitu ya. Terus ada kayak jahitan-jahitannya kayak tampak premium banget. Oke, warnanya suka warnanya juga kayak warna mahal. Oke. Jadi gue bener-bener berharap
bahwa nextnya ya Realme yang number series ini meninggalkan MediaTek dan menggunakan chipset dari Qualcomm kalau emang mau video yang stabil. Ya tapi kabar baiknya di resolusi 1080p itu masih stabil footage-nya. Jadi ada backup lah kalau kita mau vlogging. Nah soal selfie video, lagi-lagi seperti biasa mentoknya di 1080p 30 fps. Untuk stabilisasinya just okay, gue nggak bisa bilang gempa bumi juga nggak. Tapi gue masih bisa berasa ada hentakan-hentakan kaki, Yes. ada movement tuh masih berasa. Jadi nggak bener-bener smooth floating gitu, nggak. Image quality-nya bagus. Iya, detailnya oke sih, tapi warnanya pucat kayak kamera depannya, men. Kalau udah masuk ke situasi yang lebih gelap, contoh ya di foto ini bener-bener ya kita udah malam, tapi ya lumayan terang kondisinya dengan tungsten lighting Betul. kekuningan. Ini kalau gue lihat detailnya itu bagus. Alright, itu khas sebuah smartphone dengan sensor flagship. Dengan sikon begini, kita perhatikan auto aja cukup, nggak perlu masuk ke mode night mode untuk menghasilkan jepretan yang bagus. Bahkan kalau udah lebih gelap lagi pun, kalau gue perhatiin dari tadi, tetap deh auto aja. Kecuali ada dua circumstances. Yang pertama, lu udah gelap banget, ya kan? Udah gelap banget dan lu mau bikin itu Scene-nya lebih bright, atau ya memang belum terlalu gelap tapi lu orangnya pengen yang terang aja. terang aja gitu kan. Kita tahu lah orang yang suka foto-foto seperti itu, nyalain night mode, tapi jangan berharap dengan naikin night mode menambah Dapetin detail. result yang lebih bagus, detail yang lebih bagus gitu. Iya, enggak, karena kita lebih suka di auto almost every time. Tapi memang seperti night mode pada umumnya, pendaran cahaya itu ketika menggunakan night mode bisa diredam dengan baik. Ya. Terus ultra wide di kondisi yang sama, itu polanya juga sama, ya kan? Autonya itu lebih natural, cuman yang nightnya itu lebih bright. Tapi perbedaan antara auto dan nightnya itu lebih berasa jomplang di ultra wide ya, lebih Iya. bright banget scene-nya. Secara exposure-nya, Iya. tapi kalau soal detail ya tetap aja 8 megapiksel. Kita mau berharap apaan gitu kan? Di kondisi remang, ya kan, baik 2x dan 4x-nya itu masih reliable. 2x-nya itu hasilnya karakternya masih mirip dengan lensa utamanya. masih bisa dibilang sedikit lossless lah ya. Ya, comparable. Kemudian untuk 4x-nya itu memang ada degradasi, sama detail yang kayak turun. sama kayak kalau bright light Iya, sekalipun. tapi lagi-lagi masih usable banget untuk sosmed. Nah, terus kalau portraitnya gimana? Portraitnya Amazingly bagus ya. Amazingly bagus sampai dengan kondisi remang sekalipun. Ya, sama masih soal separasi yang tadi gue bilang. Tapi yang penting detailnya tidak ada penurunan yang berarti. Begitu juga dengan warnanya masih bisa di-preserve dengan baik. Men, satu sebenarnya. Experience kita tadi foto malam dengan banyak lampu-lampu, flare-nya lumayan mengganggu ketika banyak lampu-lampu kecil Ya. di sekitar kita atau direct ke kamera, di depan kamera ya. Ya baik itu foto maupun video lah ya. Iya. Dan menurut kami ini yang membedakan sebuah smartphone dengan kemampuan kamera ala flagship maupun flagship dengan yang sekedar memakai hardware mid-range di kondisi yang super gelap kayak ini. Nah, safe to say karena memakai sensor flagship, jadi Realme 11 Pro Plus 5G masih bisa dikasih dan masih bisa melahap scene yang gelap banget sekalipun. At least kita sih berdua tidak mengharapkan magic, cuman ini bagus lah, good enough dan di atas ekspektasi kita untuk sebuah premium mid-range sekalipun. Di kondisi fotografi super low light ya. Iya. Ngomong-ngomong soal flagship, gue sempet aduin sama iPhone 14 Pro Max gue juga nih men. Gue cobanya di kondisi challenging. Di backlight itu, yang paling berasa obvious adalah perbedaan karakter warnanya aja. Nah, begitu masuk ke sikon low light, baru deh iPhone keteteran. iPhone 14 Pro Max gue tuh bisa berasa overprocessed, entah itu warnanya atau detailnya. Realme punya balance yang lebih tepat, dan kalau di mata gue sih lebih superior. Terus lagi-lagi di kondisi low light juga, surprisingly videonya itu reliable di 4K 30 fps-nya. Terlepas tadi tetap ada isu yang terkait dengan stabilisasi. Tapi selama tidak banyak pergerakan, footage-nya masih bisa banget dipakai untuk 4K 30 fps di low light. Oke, itu kan soal kamera dan ini adalah video in-depth camera review. Tapi gue merasa perlulah bahas sedikit-sedikit soal smartphone-nya, terutama yang paling kita anggap
stand out dari Realme 11 Pro Plus 5G ini. Yang pertama menurut gue adalah, apalagi kalau bukan ya desainnya, the whole design, ya kan? Ini didesain by Matteo Menotto. Dia tuh desainer Gucci. Ya, tekstil juga. Tekstil, ya kan? Dia bikin kayak begini dan nggak tahu ya, menurut gue attention to detailsnya tuh luar biasa dan cocok banget ketika dipadukan dengan modul kamera yang gede begini ya, seolah-olah menunjukkan bahwa oh ini smartphone ini jualannya memang kamera plus luxury, ya kan, premiumness. Setuju gue. Balik ke depan, curve display pula. Jadi kombinasi keduanya antara desain display dan juga desain bodinya itu kece banget. Terakhir, jangan lupa out of the box kita dapetin charger 100 watt. Gokil ya. Di tengah selalu kita nggak dapet charger kebanyakan handphone sekarang, ini dapat 100 watt. Luar biasa. Alright, itu adalah video in-depth camera review dari Realme 11 Pro Plus 5G. Nah, gini dong, baru bener hasil-hasil jepretan dari Realme 11 Pro Plus 5G. Gue juga kasih tunjuk ya di sini ya, sebelum update itu kayak apa resultnya. Iya, masih banyak yang salah gitu kan. Salah processing. Iya, misprocessing, foto-foto yang mudah jadi terlihat, kok gini. Overall sih, kita happy ya. Nunggu sekian lama untuk dapetin update sekian giga, kameranya itu improve banget, jadi bisa ngasih informasi yang valid dan bener ke kalian, ketimbang kita nge-reviewnya cepat-cepat dan udah tayang duluan. Dan good job buat Realme yang kemarin bener-bener ngasih respon yang luar biasa cepat, dan ini mudah-mudahan ya improvementnya tidak berhenti sampai di sini. Iya. Gue berharap update ke depan beberapa issues yang tadi kita alami bisa di fix. Overall, kita harus akui, kita suka sama kualitas fotografi dari Realme 11 Pro Plus 5G, terutama setelah update. Dan untuk videografi, kita rasa ya nggak begitulah ya, masih harus banyak improvement di area ini. Ya makanya, kalau emang mau, lagi-lagi gue bilang, kalau mau fokus ke kamera, which itu include fotografi dan videografi, smartphone itu ya udah go with the Snapdragon, yang ISP-nya bisa kalian utak-utik semau brand. Dan pada akhirnya semua harus kembali ke harga 7 juta. Oke, 7 juta. Susah selain bilang itu sebenarnya mahal. Ya kan? Itu mahal. Tapi kita nggak bisa bilang mahal doang, terus kita lupakan bahwa ini sebenarnya 512 GB. Let's say gini, handphone kalau di ya bermacam-macam brand ya, kalau udah perbedaan antara storage 256 dan 512 biasanya beda berapa? 1,5 juta minimal ya? 1,5 juta minimal, biasanya malah kurang lebih 2 juta ya kan? Taruhlah ini 1,5 juta deh. Nah ini 512, gue nggak ngerti kenapa Realme maksa jual yang 512. Kenapa nggak jual 256 juga, atau bahkan 256 aja? Karena kalau 7 juta tadi, let's say kita kurangin 1,5 juta deh. Ini kan bukan tipe UFS yang terbaru, ya kan? 5,5 juta. Yes, udah kepala 5. Udah kepala 5. Bakalan lebih appealing. Opticsnya tuh di orang tuh akan mikir, wah ini ya memang karena kan sekarang mid-range, premium mid-range sekarang harganya lagi sekitaran segitu semua. Betul. Jadi memang ketika itu harganya kepala 5, bakalan lebih appealing, bakalan lebih seksi buat orang, bakalan lebih tertarik buat lihat gitu kan. Ya tapi ingat, kita nggak bisa bilang ini sekedar bilang oh ini mahal nih. Ya ingat lagi 512 GB. Tapi ya gue nggak bisa memungkiri bahwa ya masih ada orang yang butuh 512 GB dan rela membayar premi yang ditetapkan oleh Realme. Ya mudah-mudahan next Realme mempertimbangkan lah untuk kalau udah begini, gue 256 aja gue rasa cukup. Yang penting tuh harganya tuh jangan terlihat mahal. Psikologinya di situ soalnya. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa, gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.